Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyakit rematik atau dalam bahasa kedokterannya dikenal sebagai osteoartritis. Osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi yang diakibatkan oleh kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau radang sendi yang paling sering terjadi dan menyebabkan keluhan umum seperti nyeri-nyeri sendi, kaku, dan bengkak. Osteoartritis dapat menyerang semua sendi, tetapi kondisi ini paling sering terjadi pada sendi-sendi jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Gejala osteoartritis umumnya berkembang secara bertahap seiring waktu. Osteoartritis tidak bisa disembuhkan. Meski demikian, ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala, mencegah perburukan, dan membantu penderitanya agar bisa beraktivitas kembali secara mandiri. Faktor penyebab dan faktor resiko osteoartritis. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan sendi. Kondisi ini terjadi jika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Akibatnya terjadi gesekan antar tulang yang membuatnya lebih rentan mengalami kerusakan dan menyebabkan radang sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya osteoartritis. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang berhubungan dengan osteoartritis, diantaranya menderita obesitas, mengalami cedera pada sendi, riwayat osteoartritis pada keluarga, memiliki riwayat operasi pada tulang dan sendi, perempuan lebih beresiko, terutama yang sudah menopause, memiliki kelainan bawaan tulang rawan atau sendi, menderita penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis atau hemakromatosis, melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus, misalnya menggunakan sepatu hak tinggi. Gejala utama itu merupakan rasa sakit atau nyeri pada sendi dan sendi kaku. Gejala-gejala yang lain dari osteoartritis biasanya adalah sendi bengkak, terdengar suara gesekan saat menggerakkan sendi, otot lemah dan massa otot berkurang, muncul taji atau tulang tambahan atau spur, timbul benjolan pada sendi, jari dan tangan, jari tangan bengkok. Gejala ini akan berkembang secara perlahan dan makin parah seiring waktu. Kondisi ini dapat menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kapan kita harus ke dokter? Periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala tersebut di atas, terutama jika keluhan tersebut membuat aktivitas Anda terbatas. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab dan menentukan penanganan sesuai dengan keluhan yang dialami. Dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, termasuk pada sendi, dan mendeteksi apakah pembengkakan atau ada keterbatasan gerak sendi. Pemeriksaan tambahan yang biasa dianjurkan dokter pada penderita osteoartritis adalah yang pertama pemindaian dengan foto ronsen dan MRI untuk melihat kondisi tulang dan mendeteksi peradangan pada tulang dan sendi. Tes darah untuk mendeteksi infeksi atau penyebab lain dari peradangan sendi seperti rheumatoid arthritis. Kemudian juga kadang diperlukan analisa cairan sendi. Pengobatan osteoartritis bertujuan untuk meredakan gejala agar penderitanya bisa tetap beraktivitas dengan normal. Metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama adalah obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan biasanya adalah obat-obatan anti nyeri dan peradangan seperti paracetamol. Kemudian bisa juga obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, natrium diklopenak, atau etericoxib, duloxetine, capsaicin, krim, ataupun obat suntik dengan golongan kortikosteroid. Bisa juga dengan fisioterapi. Fisioterapi itu dilakukan untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Terapi ini juga bisa meningkatkan fleksibilitas sendi, otot, serta mengurangi rasa sakit. Kemudian operasi, meski jarang, operasi bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti sendi yang rusak. Agar pasien lebih mudah bergerak, metode operasi yang digunakan adalah biasanya misalnya total hip replacement pada operasi panggul,
total knee replacement pada osteoartritis lutut. Olahraga, selain meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga yang dilakukan secara teratur bisa memperkuat otot-otot di sekitar persendian sehingga persendian akan lebih stabil. Kemudian diet. Pasien osteoartritis dengan berat badan berlebih disarankan untuk menurunkan berat badan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sendi sehingga bisa mengurangi rasa sakit. Komplikasi osteoartritis, komplikasinya bisa memicu keluhan dan gangguan kesehatan akibat rasa nyeri dan tidak nyaman, seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, depresi, osteonekrosis atau avaskular nekrosis, kematian di jaringan tulang, infeksi pada sendi, saraf terjepit atau HNP. Pencegahan osteoartritis. Osteoartritis tidak selalu dapat dicegah. Namun ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko terkena osteoartritis, antara lain menjaga berat badan kita tetap ideal, berolahraga rutin dan aktif secara fisik, menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri, melakukan peregangan otot setelah duduk dalam waktu yang lama, beristirahat yang cukup dan teratur, berhati-hati dalam berjalan dan berkendara untuk menghindari cedera sendi. Demikianlah informasi tentang penyakit rematik atau encok yang sering dikenal di pasaran yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.